Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 139. Chapter 991 sampai 993. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Dekat tanaman hijau subur di ujung pegunungan, sesosok kurus perlahan berjalan keluar dari hutan yang redup. Mengikuti kemunculan sosok ini, bau busuk dan berdarah perlahan keluar. Binatang ajaib yang mengendus bau darah ini, dalam radius 5 km buru-buru mundur, tampak seolah-olah mereka mengalami syok. Berjalan melalui pegunungan ini, telah menghabiskan hampir 20 hari waktu Xiao Yan. Dia juga berkemah di alam liar selama 20 hari. Meski terbilang tangguh, hutan yang luas ini memang tempat yang bagus untuk mengasah seseorang. Saat ini, penampilan Xiao Yan agak menyedihkan, dengan darah dari berbagai magical beast yang berserakan di pakaian dan rambutnya. Dia tampak seperti orang barbar. Perasaan berbahaya sebelumnya tentang dia pada dasarnya telah menghilang pada saat ini. Namun, ketika matanya yang hitam pekat terangkat, orang yang sensitif akan dapat merasakan bahwa perasaan bahaya tidak benar-benar hilang. Sebaliknya, itu tersembunyi di dalam tulang Xiao Yan. Penampilan seseorang yang terlihat tidak mencolok di permukaan, tetapi memancarkan perasaan berbahaya dari tulang mereka, benar-benar berbahaya karena mereka melakukan pukulan fatal ketika seseorang tidak menduganya. Xiao Yan berdiri di tepi pegunungan, dan melihat ke jalan besar di bawah puncak gunung. Setelah melihat kerumunan orang yang berisik datang dan pergi di jalan, Xiao Yan tanpa sadar merasa linglung. Pelatihan memang hal yang sepi dan membosankan. Jika seseorang ingin menjadi ahli yang dihormati oleh orang lain, kerja keras yang harus dilakukan dan kesepian yang harus ditanggung seseorang, adalah sesuatu yang sulit dibayangkan oleh orang biasa. Logika ini adalah sesuatu yang dipahami Xiao Yan, sejak dia meninggalkan kota Wutan saat itu. Sekarang, pemahamannya tentang logika ini jauh lebih dalam dari sebelumnya, karena dia pernah mengalami perasaan seperti itu selama bertahun-tahun pelatihan. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam. Jarinya mengusap titik di antara alisnya. Karena pelatihannya selama periode ini menjadi seperti kebiasaan, avatar di laut spiritualnya terus-menerus menerima penyempurnaan flame hati yang jatuh. Meskipun ini adalah beban besar bagi Xiao Yan, untungnya dia adalah seorang alkemis, terampil dalam cara mengurangi kelelahan. Karenanya, dia bisa terbiasa dengan kelelahan ini. Gelombang energi dari pegunungan mata surga seharusnya akan segera dimulai. Namun untungnya tempat ini tidak jauh dari lokasi tersebut. Dengan kecepatanku, aku seharusnya bisa mencapainya dalam waktu setengah hari. Xiao Yan mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya dan mempelajarinya dengan cermat. Setelah itu, pandangannya melihat ke langit utara saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap api hijau giok perlahan terentang. Xiao Yan menjadi jauh lebih berhati-hati setelah mengetahui bahwa sayap tulangnya milik yang disebut suku Heaven Demon Phoenix. Kekuatan suku Heaven Demon Phoenix pasti lebih kuat dari Wind Lightning Pavilion. Dia tidak ingin mengundang masalah seperti itu saat ini. Oleh karena itu, dia hanya akan menggunakan sayap tulang pada saat-saat kritis. Meskipun kecepatannya akan sangat berkurang sebagai hasilnya, dia hanya bisa menahannya untuk melindungi nyawa kecilnya ini. Lagi pula, siapa yang tahu saat itu bahwa mayat magical beast sialan itu akan mengundang begitu banyak masalah. Jari kaki Xiao Yan ditekan ke tanah setelah sayap api menyebar. Dia segera bangkit, dan dengan suara swoosh, dia berubah menjadi sosok api hijau giok yang melesat menuju langit utara. The Heaven Eye Mountain Range cukup terkenal di seluruh wilayah utara Central Plains. Alasan paling penting adalah karena kolam darah gunung surga yang muncul setiap 3 tahun sekali. Efek ajaib memiliki daya pikat yang besar bagi kebanyakan orang. Ini pasti mengapa mayoritas orang ada di sini. Kebanyakan dari mereka berasal dari generasi muda, karena efek ajaib dari mengubah tulang seseorang dan membantu terobosan seseorang, yang dimiliki oleh kumpulan darah, memiliki efek yang lebih besar pada generasi muda. Tentu saja, untuk merawat beberapa anak muda luar biasa dari dalam faksi seseorang, beberapa faksi besar memperhatikan kolam darah gunung. Ada kesenjangan yang sangat besar antara kelas Do Huang dan Do Zong. Di Central Plains, seorang ahli Do Huang memang bisa disebut orang yang kuat. Namun, hanya dengan menjadi seorang elit Do Zong, seseorang akan benar-benar menerima perlakuan sebagai orang yang kuat. Jika Do Huang dianggap sebagai kekuatan inti klan, Do Zong dianggap sebagai kekuatan utama mereka. Selama klan memiliki seorang elit Do Zong, reputasi dan pengaruhnya secara alami akan jauh melebihi klan lain, yang memiliki 10 Do Huang tanpa satupun Do Zong. Ini adalah pengaruh dari Do Zong. Dari sini,
orang bisa tahu seberapa besar jarak antara Do Huang dan Do Zong. Tentu saja, jika klan memiliki Do Zun, klan ini pasti akan menjadi satu dengan otoritas besar, bahkan jika Do Zun ini tidak pernah peduli dengan masalah di dalam klan. Bahkan faksi besar seperti Wind Lightning Pavilion harus memperlakukan klan itu dengan sopan. Kelas Do Zun dianggap ahli yang benar-benar top, bahkan di wilayah Central Plains. Di dalam Kekaisaran Jiama atau wilayah Black Corner, seseorang dapat dianggap sebagai bagian dari faksi tingkat atas, selama seseorang memiliki Do Huang atau Do Zong. Namun, faksi tingkat atas seperti itu, hampir tidak dapat dianggap telah memasuki tingkat kedua di Central Plains. Inilah celah di antara mereka. Adapun Do Seng, faksi yang memiliki seorang ahli yang ada dalam legenda ini, sudah dianggap sebagai eksistensi yang luar biasa. Perkelahian antara faksi biasa tampak seperti permainan anak-anak di mata mereka. Di mata seorang elit Do Seng, pertarungan seperti itu akan langsung runtuh dengan lambaian tangan. Tentu saja, level itu terlalu jauh dari Xiao Yan dan yang lainnya. Saat ini, pikiran Xiao Yan hanya membiarkan dirinya menerobos kelas Do Huang dan maju ke kelas Do Zong. Hanya dengan maju ke kelas Do Zong, Xiao Yan akan memiliki kualifikasi untuk bertemu Sun Er. Klan Gu misterius di belakangnya, tidak ditempatkan dalam apa yang disebut satu aula, satu menara, dua sekte, tiga lembah, empat pavilion. Namun, Xiao Yan yakin bahwa klan Gu pasti memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari Pil Tower atau Hall of Souls. Jika dia ingin berhasil mengambil Sun Er dari klan ini, dia harus mengeluarkan kekuatan yang menyebabkan mereka tidak dapat membantahnya. Prasyarat pertama ini adalah baginya untuk maju ke kelas Do Zong. Meskipun Xiao Yan saat ini adalah Do Huang bintang 9, dan kekuatannya telah meningkat dari 20 hari latihan keras di hutan, masih ada celah yang cukup besar untuk melepaskan diri dari kelas Do Huang. Bintang 9 Do Huang mungkin hanya memiliki jarak satu bintang dengan Do Zong, tetapi bintang yang satu ini cukup untuk menyebabkan tak terhitung banyaknya individu luar biasa, berhenti di level ini selamanya, sampai mereka mati. Itulah mengapa efek ajaib dari Heaven Mountain Blood Pool, yang membantu terobosan seseorang, diperbesar tanpa henti. Ini menyebabkan banyak ahli muda di wilayah utara Central Plains, bersama dengan faksi seperti Wind Lightning Pavilion berkerumun ke pegunungan mata surga ini tanpa takut mati. Semua yang mereka kejar adalah salah satu dari 10 nama. Berbicara secara logis, kolam darah gunung surga yang begitu berharga, seharusnya telah menarik banyak faksi kuat untuk memilikinya. Namun, tidak ada satupun faksi yang berhasil menduduki bahkan sampai hari ini. Bahkan faksi seperti Wind Lightning Pavilion, tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya meskipun memiliki pemikiran seperti itu. Bagaimanapun, kolam darah gunung surga ini memiliki implikasi yang terlalu besar. Seseorang akan menjadi energi umum jika seseorang menempatinya sendiri. Selain itu, Wind Lightning Pavilion bukannya tanpa musuh. Keempat pavilion itu tidak saling berhadapan. Semuanya ingin menekan yang lain. Secara alami, tidak mungkin bagi mereka untuk hanya menonton kolam yang hanya ditempati oleh satu pihak. Oleh karena itu, kolam darah gunung surga tetap tanpa pemilik, karena itu mempengaruhi banyak faksi. Tentu saja, jika seseorang benar-benar berbicara tentang pemilik, binatang ajaib asli di pegunungan mata surga hampir tidak bisa dianggap sebagai pemilik. Sayangnya, manusia tidak mau menyerah karena ini. Daya pikat kolam darah gunung surga sudah cukup untuk menyebabkan manusia menerkam ke depan tanpa takut mati. Xiao Yan terus melakukan perjalanan tanpa istirahat selama 5 jam, sebelum pegunungan yang sangat besar, tertutup kabut tebal, perlahan-lahan muncul dalam penglihatannya. The Heaven Eye Mountain Range adalah pegunungan terbesar dan tertinggi yang pernah dilihat Xiao Yan. Bahkan pegunungan Magical Beast Mountain di dalam Kekaisaran Jiama, tidak bisa dibandingkan dengannya. Kabut tebal menutupi sebagian besar pegunungan, menyebabkan seseorang sulit melihat apa yang ada di sana. Selain itu, kabut sepertinya mengandung energi yang sangat kuat. Bahkan Xiao Yan tanpa sadar merasakan hatinya menjadi khawatir, di bawah energi dalam jumlah besar ini. Pantas saja tidak ada yang berani terbang dari langit. Rute di langit adalah jalan buntu. Xiao Yan berdiri tinggi di udara dan menatap titik masuk pegunungan di bawah. Kepalanya tanpa sadar berubah sedikit mati rasa ketika dia melihat lautan hitam pekat orang-orang di bawah. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa daya pikat dari kolam darah gunung surga ini pasti cukup hebat, dia masih merasa terkejut saat melihat lautan manusia yang begitu besar. Tingkat kesulitan mendapatkan 10 titik menyedihkan dari orang-orang ini, sungguh luar biasa. Xiao Yan tertawa getir. Dia memilih tempat sepi sebelum mendarat. Setelah itu, dia melompat menuruni puncak gunung, dan muncul di puncak pohon di pegunungan mata surga dalam beberapa kilatan.
Tatapannya menyapu, dan menemukan bahwa cukup banyak orang yang duduk bersila di puncak pohon di sekelilingnya. Pegunungan mata surga ditutupi oleh awan sepanjang tahun. Selain itu, ada banyak magical beast yang kuat di dalamnya. Makanya, hanya ada 3 titik masuk yang aman. Lokasi di mana Xiao Yan berada adalah salah satunya. Namun, pintu masuk itu ditempati oleh lautan manusia. Xiao Yan menghela nafas di hadapan pemandangan yang luas ini, ketika teriakan burung bangau yang jelas dan keras tiba-tiba bergema dari langit yang jauh. Segera, itu menarik semua pandangan di sekitarnya. Mata Xiao Yan juga melihat ke atas. Dia bisa melihat bangau besar warna-warni mengepakkan sayapnya, saat terbang dengan cepat menuju pegunungan Heaven Eye. Sinar matahari mendarat di bulu warna-warni, memantulkan kilau cemerlang yang luar biasa indah. 7 bangau jiwa berwarna. Bukankah ini perjalanan Nona Feng dari Wind Lightning Pavilion? Banyak suara kaget segera terdengar, ketika semua orang melihat derek besar berwarna-warni. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia segera mengerutkan kening. Itu adalah Wind Lightning Pavilion lagi. Burung bangau besar berwarna-warni mengepakkan sayapnya. Dalam sekejap mata, itu membawa angin liar saat muncul di sekitar pegunungan mata surga. Dalam sekejap, hampir semua tatapan mereka yang hadir beralih ke langit, tanpa persetujuan sebelumnya. Nama Nona Feng dari Wind Lightning Pavilion cukup terkenal di wilayah utara Central Plains. Banyak orang tahu bahwa bakat pelatihan wanita ini luar biasa, dan dia telah diambil sebagai murid terakhir dari kepala pavilion timur dari Wind Lightning Pavilion. Dikabarkan bahwa dia memiliki peluang tertinggi untuk menjadi kepala pavilion timur di antara generasi muda. Kekuatan Wind Lightning Pavilion dapat dianggap di antara yang teratas, bahkan di Central Plains. Siapapun yang bisa mengendalikan faksi pasti akan mendapati status mereka melonjak. Selain itu, cukup banyak orang yang tanpa sadar merasa iri pada Nona Feng ini. Tingkat seperti itu adalah sesuatu yang orang biasa akan kesulitan capai, bahkan jika seseorang bekerja keras sepanjang hidup mereka. Xiao Yan juga duduk bersila di puncak pohon. Matanya menyipit, saat dia menatap burung bangau besar berwarna-warni di langit dari kejauhan. Dia samar-samar bisa melihat sosok yang halus dan bergerak di kepala bangau. Aku ingin tahu apakah Fei Tian itu mengikuti mereka. Jika orang tua itu juga datang, akan ada masalah kali ini. Mata Xiao Yan perlahan menyapu bangau warna-warni yang sangat besar, saat dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Bangau warna-warni yang sangat besar itu, secara bertahap turun dari langit sementara Xiao Yan bergumam. Akhirnya, ia berhenti di suatu tempat 100 meter dari tanah. Dengan penglihatan Xiao Yan, dia jelas bisa melihat semuanya dari jarak ini. Hal pertama yang tercetak di matanya adalah sosok bergerak dengan gaun berkibar, berdiri di atas kepala burung bangau. Wanita ini mengenakan gaun warna-warni, dan sepertinya memancarkan aura orang terhormat dalam sekejap. Wajahnya agak kurus dan berbentuk oval. Ini, bersama dengan matanya yang berwarna coklat keunguan seperti permata, menyebabkan Nona Feng ini tampak seperti putri sebuah kerajaan, tampak cantik dan suci. Dia tidak cocok dengan suasana yang dipenuhi orang ini. Namun, satu-satunya ketidaksempurnaan dari kekudusan ini, adalah ketidakpedulian sedingin es yang membuat seseorang menjaga jarak, memberinya perasaan tidak dapat didekati. Namun, batu giok harus memiliki beberapa kekurangan untuk menunjukkan betapa berharganya. Ketidakpedulian yang dingin ini tidak menyebabkan Nona Feng kehilangan poin atas penampilannya. Sikap dan kecantikannya sama-sama berkualitas tinggi. Bahkan Xiao Yan dengan lembut memuji mereka di dalam hatinya. Namun, segera setelah itu, tatapannya dengan cepat beralih dan berhenti pada 2 sosok tua di belakang wanita itu. Kedua sosok tua ini tampak seolah-olah akan jatuh dari angin sepoi-sepoi. Namun, ekspresi Xiao Yan menjadi jauh lebih serius saat tatapannya menyapu keduanya. Meskipun keduanya tidak bisa dibandingkan dengan Fei Tian, mereka cukup lebih kuat dari 3 sesepuh dari Wind Lightning Pavilion yang telah menyerangnya bersama saat itu. Kekuatan mereka tampaknya setidaknya dari bintang 6 Douzong. Tatapan Xiao Yan membawa kesungguhan saat menyapu 2 sosok tua itu. Dia perlahan menghembuskan nafas di dalam hatinya. Beruntung mereka bukan iblis tua Fei Tian. Meskipun 2 bintang Douzong 6 sulit untuk dihadapi, Xiao Yan masih lebih suka memilih mereka daripada Fei Tian. Bagaimanapun, Xiao Yan harus bergantung pada keberuntungan dan kecerdasan, untuk melarikan diri dari tangan iblis tua itu, yang memiliki kekuatan luar biasa dan sangat cepat. Apakah itu Nona Feng dari Wind Lightning Pavilion? Dia benar-benar sesuai dengan reputasinya, dan memiliki kebangsawanan yang mirip dengan burung phoenix. Tanpa diduga, bahkan dia telah tertarik dengan kolam darah gunung surga ini. Sepertinya dia akan termasuk di antara 10 nama kali ini. Hei, itu belum pasti.
Ada sejumlah bakat dan ahli tersembunyi yang tidak diketahui di Central Plains. Seseorang tidak bisa begitu saja mengandalkan penampilan luar dan latar belakangnya untuk mendapatkan 10 titik itu. Jika orang yang terlalu kuat akan masuk, orang itu pasti akan membangkitkan gelombang energi. Pada saat itu, dia hanya mencari kesulitan. Oleh karena itu, satu-satunya jalan yang benar adalah mengandalkan kekuatan sendiri di dalam pegunungan mata surga ini. Pada saat itu, penjaga yang kuat dalam sekte itu tidak banyak berguna. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan saat dia mendengar percakapan pribadi di sekitarnya. Dengan kata lain, pegunungan mata surga dapat membatasi orang kuat untuk masuk. Oleh karena itu, kemungkinan Fei Tian tidak akan bisa masuk mengingat kekuatannya. Xiaoyan benar-benar meletakkan kekhawatiran di hatinya ketika dia memikirkan hal ini. Dia memang sangat takut pada iblis tua itu. Namun, mengingat penglihatan saya tidak dapat melihat kekuatan yang tepat dari Nona Feng ini. Sepertinya dia memiliki beberapa benda misterius yang menyembunyikan auranya. Meski demikian, saya tidak takut padanya. Selama dia tidak datang dan menemukan masalah denganku, aku juga akan terlalu malas untuk mencari masalah dengannya. Xiaoyan perlahan menarik matanya sambil bergumam pelan. Xiaoyan menarik matanya dan mengarahkannya ke pintu masuk pegunungan mata surga. Tempat itu dipenuhi banyak orang. Namun, hanya sedikit orang yang memasuki pegunungan saat ini. Semua orang tahu bahwa ada banyak magical beast di dalam pegunungan mata surga. Tidak ada kekurangan binatang kuat yang menakutkan di antara mereka. Sepertinya seseorang hanya menyerahkan diri kepada mereka dengan masuk pada saat ini. Oleh karena itu, banyak orang sedang menunggu dimulainya gelombang energi. Hanya pada saat itulah magical beast di pegunungan jauh lebih jinak, setelah ditekan oleh kekuatan pasang surut. Waktu itu akan menjadi momen teraman untuk memasuki pegunungan. Kemungkinan gelombang energi akan dimulai dalam beberapa hari mendatang. Pada saat itu, jumlah orang yang berkerumun di pegunungan akan mencapai jumlah yang menakutkan. Namun, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan berhasil mencapai kolam darah gunung surga untuk saat ini. Yang bisa saya lakukan hanyalah menunggu dengan tenang. Xiaoyan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia sekali lagi menarik pandangannya, menutup matanya, dan memulihkan diri. Eldermu, apakah ada orang dari 3 paviliun lainnya yang telah datang ke Heaven Eye Mountain Range? Wanita berpakaian warna-warni di atas bangau besar menyapu matanya dengan acuh tak acuh pada orang-orang di bawah. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan mengajukan pertanyaan. Suaranya jelas, tapi sedikit menunjukkan ketidakpedulian yang dingin. Hihi, bagaimana mungkin mereka tidak datang? Sky Fountain Sword dari 10.000 pedang Tang Ying, Wang Chen dari paviliun musim semi kuning, dan Mu Qingluan dari paviliun bintang jatuh. Orang-orang muda paling luar biasa dari setiap sekte semuanya telah dikirim. Mereka telah mencapai puncak kelas Do Huang. Jika mereka bisa berendam sekali di kolam darah gunung surga, tidak akan lama sebelum mereka menerobos ke kelas Do Zong. Siapa yang akan melepaskan kesempatan seperti itu? Seorang pria tua berjubah hijau tertawa dengan cara yang aneh, dari belakang wanita berpakaian warna-warni. Wanita itu mengangguk dengan lembut setelah mendengar ini. Senyuman tipis muncul di wajahnya yang agak dingin dan acuh tak acuh, saat dia menjawab, sepertinya pertarungan untuk Blood Pool kali ini akan menjadi yang panas. Nona muda, kepala suku telah memintamu untuk berhati-hati kali ini. Kolam darah gunung surga telah menarik cukup banyak ahli muda dari wilayah utara kali ini. Selain ketiga tadi, ada beberapa orang lain yang juga memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan sedikit dari kalian. Oleh karena itu, yang terbaik adalah sedikit berhati-hati saat melakukan sesuatu. Elder berjubah merah lainnya perlahan mengingatkan. Misalnya orang bernama Xiao Yan itu. Wanita berpakaian warna-warni itu mengangkat sudut mulutnya menjadi sedikit melengkung saat dia berbicara dengan suara lembut yang agak dingin. Orang ini adalah musuh besar yang tidak bisa diremehkan. Kami bertemu dengan kepala paviliun utara, Fei Tian, di sepanjang perjalanan ke sini. Xiaoyan itu benar-benar lepas dari tangannya. Sepertinya seseorang bahkan tidak dapat menemukan 5 orang di generasi yang sama, yang dapat menunjukkan kemampuan seperti itu. Nona muda juga harus memiliki pemahaman tentang kekuatan kepala paviliun utara. Oleh karena itu, wajar jika Anda mengetahui betapa sulitnya melepaskan diri dari tangan kepala suku. Hal-hal yang terkait dengan Xiaoyan telah tersebar di seluruh Wind Lightning Pavilion baru-baru ini. Nona muda seharusnya juga mendengar tentang dia. Elder berjubah merah berbicara dengan suara serius. Saya tentu pernah mendengar tentang dia. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi yang didirikan oleh 3 tetua paviliun utara dengan kelompok besar menjadi orang yang tidak dikenal?
Namun, aku bertanya-tanya apakah dia bisa mencapai ini hanya dengan mengandalkan kekuatannya. Pegunungan mata surga ditekan oleh gelombang energi. Jika energi seseorang melebihi batasnya, ia pasti akan menarik gelombang energi tersebut. Oleh karena itu, seseorang harus mengandalkan kekuatannya sendiri di dalam pegunungan. Tidak mungkin mencapai apapun dengan menggunakan kekuatan orang lain. Nona muda berpakaian warna-warni menarik sehelai rambut hitam dari dahinya dengan tangan lembutnya saat dia berbicara dengan lembut. Mata coklat kenguannya berkedip-kedip. Hehe, orang tua. Mengapa Anda mengucapkan kata-kata seperti itu yang merendahkan diri sendiri dan memuji orang lain? Anak kecil itu mungkin memiliki beberapa kemampuan, tetapi dari cara saya melihatnya, seluruh situasi disebabkan oleh tubuh spiritual yang kuat itu. Keuntungan kecil ini akan benar-benar lenyap di dalam pegunungan mata surga. Untung saja jika Nona muda bertemu dengannya. Dia bisa membunuhnya jika dia melakukannya. Pada saat itu, kita bahkan bisa mendapatkan bantuan dari kepala paviliun utara jika kita menyerahkan bocah itu. Pria tua berjubah hijau di sampingnya tertawa. Kepala paviliun juga mengatakan bahwa Nona muda akan kesulitan menemukan lawan dengan kekuatannya. Bahkan jika dia bertemu dengan beberapa ahli dari kelas Douzong, dia akan mampu melawan mereka. Oleh karena itu, Anda tidak boleh meremehkan Nona muda. Orang tua berjubah merah, tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Dia baru saja akan berbicara, ketika wanita berpakaian warna-warni di depannya dengan lembut mengguncang pergelangan tangan seputih saljunya. Dia perlahan berkata, Penatua Huo, harap diyakinkan bahwa saya tahu batasan saya dan akan melakukan yang terbaik untuk berhati-hati. Aku yang dulu hanya mengingatkan. Apalagi, tidak pasti apakah Xiao Yan akan datang. Meskipun bocah ini lolos dari kepala paviliun utara lebih awal, sepertinya dia masih akan merasakan ketakutan di dalam hatinya. Pria tua berjubah merah itu tertawa. Wanita berpakaian warna-warni itu sedikit tersenyum. Namun, senyumnya mengungkapkan rasa dingin yang sulit disembunyikan. Matanya menyapu area di bawah sebelum perlahan menutup matanya. Hal yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu dimulainya gelombang energi. Setelah itu, dia akan menggunakan kecepatan tercepat untuk tiba di kolam darah gunung surga. Karena 3 paviliun lainnya juga telah mengirimkan ketiga orang itu, pertarungan kali ini akan cukup menarik. Itu sepertinya tidak akan mengecewakannya. Selain itu, orang yang disebut Xiao Yan, yang telah disebutkan sebelumnya, ditempatkan di belakang pikirannya. Meskipun Xiao Yan telah menimbulkan badai keributan, dengan membunuh Chen Yun, dan dengan paksa menghancurkan formasi penjara 9 surgawi, hal-hal ini dikaitkan dengan tubuh spiritual yang kuat padanya. Ada banyak keraguan tentang kekuatan Xiao Yan. Keraguan seperti itu juga dimiliki olehnya. Sisa waktu berlalu selama penantian yang monoton ini. Setelah menunggu selama hampir 3 hari, energi di tempat ini tiba-tiba menjadi bergejolak. Saat energi di sekitarnya berubah, Xiao Yan, yang telah duduk di atas pohon, akhirnya membuka matanya yang sedikit tertutup. Ekspresi yang tidak biasa melintas di matanya. Apakah akhirnya akan segera dimulai? Pegunungan yang sangat besar tertutup kabut, tampak seperti binatang ajaib dari zaman kuno pada saat ini. Banyak suara gemuruh yang dalam dipancarkan dari langit pegunungan. Menyertai munculnya suara keras ini adalah energi besar yang datang dari segala arah. Ledakan. Energi besar itu bergejolak dengan cepat di dalam kabut tebal. Pada akhirnya, itu mengeluarkan suara yang mirip dengan gemericik gelombang laut. Adegan aneh ini menyebabkan cukup banyak orang berseru. Alam memang penuh dengan misteri. Gelombang energi yang sangat besar mengiringi gelombang tersebut. Sesaat kemudian, itu menerobos awan dan menyebar dengan cara yang menabrak. Gelombang pasang ini mengejutkan beberapa orang yang tetap berada di langit, memaksa mereka untuk segera turun. Jika mereka tersapu oleh gelombang energi yang menakutkan, bahkan seorang elit Douzong kemungkinan akan terluka bahkan jika mereka tidak mati. Gelombang energi yang sangat besar berubah menjadi warna-warni. Di bawah sinar matahari, tampak seperti sungai yang sangat luas. Itu tergantung di langit, terlihat sangat cantik. Namun, di bawah kecemerlangannya menyembunyikan bahaya yang fatal. Gelombang demi gelombang energi warna-warni menyebar dari dalam pegunungan tanpa henti. Pada saat ini, cukup banyak orang yang merasakan energi di dalam pegunungan mata surga menjadi ganas dan kuat. Penampilannya seperti pegunungan mata surga, telah berubah menjadi magnet yang menarik semua energi. Bahkan Xiao Yan, tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut menghadapi pemandangan spektakuler ini. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia dapat dengan jelas merasakan energi warna-warni di dalamnya, telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Tempat ini memang layak untuk dijadikan Central Plains.
Pemandangan seperti itu bukanlah sesuatu yang cukup diberkati untuk dilihat di tempat lain. Xiao Yan berdiri setelah tertawa lembut. Tatapannya diarahkan ke Heaven Eye Mountain Range. Pada saat ini, energi di dalam pegunungan telah menjadi sangat padat sehingga membuat orang terkejut. Meskipun seseorang tidak akan bisa berlatih lama di dalamnya, upaya seperti itu pasti akan menghasilkan pelatihan yang efisien. Tidak heran jika begitu banyak orang tertarik, meskipun mengetahui dengan jelas bahwa hanya ada 10 tempat di kolam darah Gunung Surga. Sepertinya cukup banyak orang yang berencana berlatih di pegunungan selama periode waktu ini. Tatapan Xiao Yan beralih ke pegunungan sebelum akhirnya berhenti di pintu masuk. Lautan besar orang-orang di sana sudah mulai bergerak. Terlepas dari di mana seseorang berada, yang pertama selalu memiliki manfaat khusus. Kemungkinan orang pertama yang memasuki kolam darah Gunung Surga ini juga akan mendapatkan efek terbaik. Karenanya, semua orang ingin seberuntung itu dulu. Mata Xiao Yan menatap lautan orang hanya untuk akhirnya tersenyum. Ada panas yang membara di matanya. Pertarungan untuk kolam darah Gunung Surga ini agak melebihi harapannya. Sepertinya kompetisi ini juga akan cukup seru. Selain itu, dia juga ingin mencoba dan melihat di level apa anggota generasi muda di Central Plains berada. Bang! Suara langkah kaki yang kacau serta raungan keras tiba-tiba terdengar, sementara pikiran ini bertahan di hati Xiao Yan. Segera, dia melihat lautan besar orang-orang yang bergerak dengan berisik, membentuk aliran manusia yang melonjak dengan liar ke pegunungan. Sudah dimulai. Seluruh lingkungan pegunungan mata surga telah menjadi panas membara dalam sekejap. Pekikan. Teriakan yang jelas dari burung bangau terdengar, dan bangau besar berwarna-warni di langit segera mengepakkan sayapnya yang besar. Ia terbang ke bawah, membawa angin liar di sepanjang jalan yang menyebabkan lautan manusia di bawah terbentang. Hanya beberapa orang kuat, yang mampu menjaga tubuh mereka cukup stabil untuk meminjam kekuatan angin, memungkinkan mereka untuk bergegas ke pintu masuk pegunungan. Sesepuh, kalian berdua harus menunggu di luar pegunungan. Serahkan sisanya padaku. Wanita berpakaian warna-warni di atas bangau besar itu, melirik aliran manusia yang seperti semburan di bawah sebelum berbicara dengan samar kepada dua lelaki tua di derek besar itu. Iya, kedua tetua buru-buru menganggukkan kepala ketika mereka mendengar kata-katanya. Wanita berpakaian warna-warni tersenyum lembut saat melihat ini. Pertarungan untuk kolam darah Gunung Surga ini adalah peristiwa besar yang terjadi setiap 3 tahun sekali. Apalagi yang bergabung sebagian besar berasal dari generasi muda. Mampu menonjol di tempat ini adalah bukti dari kemampuan dan bakat seseorang. Wanita berpakaian warna-warni menekan jari kakinya dengan lembut di kepala bangau. Dengan putaran pinggangnya yang halus, dia berubah menjadi cahaya warna-warni yang melesat ke depan. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di depan arus orang. Rambut hitamnya menari tertiup angin di belakangnya. Adegan yang memukau ini menyebabkan cukup banyak pria yang menampakkan tatapan takjub di matanya. Wanita berpakaian warna-warni tidak menoleh untuk melihat lautan orang di belakangnya. Meskipun dia tahu ada beberapa orang yang cukup ahli di belakangnya, orang-orang ini tidak mencapai level di mana mereka bisa menarik perhatiannya. Jari-jari kaki wanita berwarna-warni itu menempel di udara kosong dan cahaya perak samar muncul. Dia melihat ke pintu masuk dalam jarak dekat dan sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi lengkungan samar. Sosoknya seperti burung phoenix mulia yang turun menuju pintu masuk. Suara deras angin kencang tiba-tiba muncul, saat wanita berpakaian warna-warni itu hendak terbang ke pintu masuk. Sesuatu muncul dengan sangat cepat. Dalam 2 napas, sosok itu melesat di atas kepala wanita itu. Kemunculan tiba-tiba sosok manusia juga menyebabkan wanita berpakaian warna-warni itu sedikit terkejut. Alisnya segera disatukan saat tangannya mengepal ke arah sosok manusia di depannya. Kekuatan hisap yang ganas segera melonjak dari tangannya. Sosok manusia itu hanya mendengus dingin di hadapan wanita berpakaian warna-warni yang berusaha menghentikannya. Dia membalik tangannya dan angin kencang keluar dari lengan bajunya. 2 angin tak terlihat bertabrakan di udara, mengeluarkan suara yang rendah dan dalam saat mereka melakukannya. Dengan bantuan gaya tolak, sosok manusia itu membuat busur di udara, mendarat di pegunungan. Sialan, siapa anak kecil itu? Dia benar-benar telah memasuki pegunungan di depan Nona Feng. Haha, aku yang dulu mengatakan bahwa dengan begitu banyak hadiah, pasti akan ada kuda hitam yang muncul. Hanya saja saya tidak menyangka akan terjadi secepat ini. Ekspresi wanita berbaju warna-warni itu cukup jelek, setelah melihat orang tak dikenal benar-benar masuk di hadapannya. Dia mendengus di hadapan kebisingan di belakangnya. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok yang dengan cepat memasuki pegunungan. Pegunungan itu tertutup kabut tebal.
Kabut ini mengandung energi ganas yang agak liar, yang sangat membatasi penglihatan seseorang. Sesosok menerobos hutan dan memasuki pegunungan yang tenang ini. Dia dengan lembut mendarat di tanah, memperlihatkan wajah muda. Sosok ini adalah Xiao Yan. Dia memang layak disebut orang paling luar biasa di antara generasi muda dalam Wind Lightning Pavilion. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Xiao Yan melirik ke belakangnya setelah mendarat di tanah, dan tertawa di dalam hatinya. Segera, dia mengarahkan pandangannya ke sekelilingnya dan tanpa sadar mengerutkan kening. Kabut energi terlalu tebal. Selain itu, pegunungan mata surga ini sangat luas. Itu akan sulit untuk mencapai kolam darah gunung surga. Sosok berwarna-warni yang anggun mendarat di pegunungan sementara Xiao Yan mengerutkan kening. Mata cantiknya menyapu sekelilingnya dan langsung berhenti di belakang seseorang tidak jauh di depannya. Xiao Ina tidak menoleh meski merasakan sedikit aktivitas di belakangnya. Sebaliknya, tubuhnya bergerak dan dengan cepat bergegas ke pegunungan. Berhenti. Wanita berpakaian warna-warni itu segera berteriak dengan dingin saat melihat Xiao Yan hendak pergi. Namun, Xiao Yan tampaknya belum mendengar teriakannya. Langkah kakinya malah menjadi lebih cepat. Ci. Suara deras angin tiba-tiba muncul di belakangnya, sementara Xiao Yan meningkatkan langkahnya. Ekspresinya berubah sedikit dingin. Langkah kakinya terhuyung-huyung, saat kain satin warna-warni disertai angin kencang melesat melewati kepalanya, nyaris meleset. Akhirnya, kain satin warna-warni itu menembus pohon besar di depannya. Meskipun satin warna-warni itu tampaknya terbuat dari kain, ia memiliki kilau logam. Jelas, itu bukan barang biasa. Kejutan juga melintas di mata cantik wanita berpakaian warna-warni itu, ketika dia melihat Xiao Yan dengan aneh menghindari serangannya. Tangannya gemetar dan kain satin warna-warni muncul dari lengan bajunya. Kain satin ini tampak seperti ular berbisa yang melingkar di udara, dan terjalin dengan licik di sekitar Xiao Yan. Kemarahan juga meningkat di hati Xiao Yan di hadapan gangguan berulang wanita ini. Dia tiba-tiba berbalik dan mengulurkan tangannya seperti kilat, meraih satin yang melesat saat dia melakukannya. Nyala api hijau giok muncul di telapak tangannya sebelum segera menyentuh kain satin, mengubahnya menjadi jejak api yang melesat ke arah wanita itu. Wajah wanita berpakaian warna-warni itu menjadi dingin ketika dia melihat jejak api menuju. Doki hijau perak yang kuat yang tampaknya merupakan penggabungan angin dan kilat, yang ditembakkan di sepanjang kain satin. Akhirnya, itu bertabrakan dengan keras dengan jejak api. Bang! Ledakan rendah dan dalam meletus di pegunungan yang tenang ini. Kedua energi kuat ini menyebarkan sebagian besar kabut tebal di sekitarnya. Lubang sedalam setengah meter muncul di tanah. Saat ini, cukup banyak orang telah memasuki pegunungan. Mereka buru-buru bergegas mendengar aktivitas di daerah ini. Mereka semua terkejut ketika melihat bahwa orang yang bertarung adalah Nona Feng yang terkenal. Mata mereka yang terkejut dengan cepat tertuju pada pria yang tampak asing di hadapannya. Seseorang yang bisa bertukar pukulan dengannya jelas bukan orang biasa. Sebuah doki terbentuk dari penggabungan angin dan kilat. Nona Feng dari Wind Lightning Pavilion memang memenuhi reputasinya. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah wanita berpakaian warna-warni saat dia perlahan berbicara. Pada saat yang sama, kain satin warna-warni tidak menunjukkan tanda-tanda pecah, meskipun telah mengalami serangan yang begitu kejam. Sungguh tak terduga wanita ini memiliki tubuh yang mengandung dua elemen. Konstitusi seperti itu mungkin tidak sesering tubuh racun yang menyedihkan, tapi juga jarang terlihat. Jika seseorang membicarakannya, Xiao Yan juga dapat dianggap memiliki tubuh yang berisi dua elemen, api dan kayu. Tentu saja, afinitas api membentuk mayoritas konstitusinya sementara kayu hanya hadir dalam jumlah kecil. Ini adalah kasus untuk setiap alkemis karena ini adalah persyaratannya. Konstitusi afinitas dua elemen tidak terlalu cocok untuk pelatihan, karena elemen tersebut tidak murni. Itu masih baik-baik saja untuk konstitusi seperti Xiao Yan. Ketertarikan kayu hanya menempati sebagian kecil tubuhnya. Namun, wanita di depannya ini tidak hanya dapat berlatih sampai sekarang, tetapi sebenarnya mampu menggabungkan kedua elemen doki ini dengan sempurna. Kekuatan gabungan doki ini akan melambung. Dengan mampu menghancurkan formasi penjara 9 surgawi petir surgawi, dan berhasil melarikan diri dari tangan kepala paviliun utara Fei Tian, Anda juga memenuhi reputasi Anda. Mata cantik wanita berpakaian warna-warni itu terfokus dengan saksama pada pria muda kurus di depannya sebelum tiba-tiba tertawa pelan. Apakah kamu tidak setuju, Xiao Yan? Wajah orang-orang di sekitarnya tiba-tiba memucat saat kata-kata ini diucapkan. Itu tadi alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 139. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya.
Salam dari Mimin Celoteh Donghua.